kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia akhirnya menelan kekalahan dalam lanjutan matchday keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Melawat ke King Daoyot Football Stadium, Indonesia tumbang dengan kekalahan 2-1. Kekalahan ini praktis mempertipis harapan Indonesia untuk langsung lolos dari grup C. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari laga melawan China, terutama soal pemilihan line up dan telat panasnya permainan Indonesia. Selain itu, para pemain negeri tirai bambu juga melakukan banyak drama di laga ini. Lantas, seperti apa jalannya laga yang pada akhirnya berakhir tragis buat timnas Indonesia ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan football lover semua sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sedari awal, pertandingan melawan China menjadi salah satu pertandingan yang ditargetkan berakhir dengan 3 poin buat Indonesia. Berkaca dari semua lawan yang ada di grup C, China dan Bahrain adalah dua lawan yang levelnya paling dekat dengan timnas. Pasca hasil seri melawan Bahrain, Indonesia bertekad mengejar poin sempurna dalam lawatannya ke King Daoyot Football Stadium. Kondisi pasukan negeri tirai bambu seakan memperbesar peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebagai catatan, selama melakoni pertandingan di grup C, anak asuh Branko Ivankovic selalu tumbang di tangan lawan-lawannya. The Dragon Team juga mencatat 13 kebobolan, yang mana ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh tim yang berlaga di putaran ketiga. Di sisi lain, ada isu bahwa laga melawan Indonesia adalah laga penentuan buat Branko Ivankovic. Sebelum laga di King Dao, pelatih berusia 70 tahun itu sudah mendapat kecaman dari para pendukung timnas China. Bahkan ada beberapa fans yang menyerukan ancaman kematian pada pelatih asal Kroasia tersebut. Kondisi makin diperparah dengan kabar munculnya konflik internal yang terjadi di ruang ganti sebelum laga melawan Indonesia. Para pemain China sempat dikabarkan melakukan boikot terhadap Ivankovic. Pelatih berusia 70 tahun itu disebut telah kehilangan rasa hormat dari para pemainnya, seperti yang terjadi pada pelatih China sebelumnya, Alexander Jankovic. Rentetan catatan minor plus konflik internal yang melibatkan pelatih seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia mencuri kemenangan. Kala acuannya performa, pasukan Sintayong jelas berpeluang menang di laga kontra China. 3 poin menjadi sesuatu yang sangat realistis setelah melihat kondisi China sebelum laga. China mungkin menjadi lawan yang paling mudah untuk dikalahkan di grup C, mengacu bagaimana performa tim ini sepanjang 3 laga yang sudah dimainkan. Namun, fakta tersebut tidak lantas membuat Indonesia layak meremehkan sang lawan. Sayangnya, ketika Indonesia sedang butuh kemenangan, Sintayong justru memasang line up dan strategi yang terkesan coba-coba. Bermain dengan skema 3-4-3, Sin memasang trio Hilgers, Izes, dan Verdong sebagai back. Ivar Jenner dan Nathan Choaon berduet sebagai gelandang. Asnawi dipilih untuk mengisi pos wingback kanan, sementara Shen Petinama di sektor kiri. Di depan, Sin memilih memainkan trio Witan, Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Strategi coba-coba inilah yang pada akhirnya membuat Indonesia telat panas dan ketinggalan 2 gol lebih dulu di babak pertama. Ketiadaan Tom Hai dalam skuad membuat Indonesia kehilangan jenderal lapangan tengah. Nathan yang dipasang sebagai gelandang tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dan kerap kebingungan ketika mendapat bola. Senada dengan itu, pemilihan Asnawi dan Petinama sebagai wingback juga merupakan kesalahan fatal. Terutama untuk Asnawi, 2 wingback Indonesia ini membuat permainan Indonesia tidak berkembang. Di sisi lain, jarak antar pemain Indonesia terlihat begitu renggang hingga membuat para pemain kerap salah passing di babak pertama. China adalah tim yang menerapkan permainan menyerang total, dan melihat ada banyak celah dari permainan Indonesia, sang tuan rumah langsung memberi hukuman. 2 gol pasukan negeri tirai bambu lahir dari kesalahan para pemain Indonesia. 2 gol inilah yang pada akhirnya menjadi penentu karena setelahnya Indonesia tidak bisa mengejar.
Umumnya, tim dengan filosofi bermain umpan-umpan pendek seperti Indonesia menerapkan kerapatan maksimal antar pemain dalam strateginya. Namun, kerapatan maksimal ini justru tidak terlihat dalam laga kontra China. Jarak antar pemain begitu lebar dan inilah yang membuat Indonesia kerap melakukan kesalahan umpan di babak pertama. Selain itu, ketiadaan sosok pembagi bola seperti Tom Hai membuat lini tengah Indonesia kelimpungan meladeni permainan cepat China. Sayangnya, sepanjang babak pertama, pola permainan yang sudah terlanjur salah tidak kunjung diperbaiki. Sampai dengan terciptanya gol, Sintayong telat menyadari kalau strategi yang ia mainkan adalah strategi yang salah. Perubahan taktik di babak kedua dengan memasukkan Tom Hai, Marcelino, serta Rizky Ridho sedikit banyak membawa perubahan. Pergeseran posisi Nathan dari gelandang menuju wingback kiri ke posisi aslinya juga membuat serangan Indonesia makin berkembang di babak kedua. Sayangnya, semua sudah terlambat. Masuknya Pratama Arhan menggantikan Asnawi Mangkualam pada menit ke-85 juga terbilang sangat telat. Padahal kemampuan long throw in Arhan bisa sangat membantu untuk ciptakan gol dari situasi set piece. Sebagai catatan, set piece adalah salah satu kelemahan China, berkaca dari beberapa kebobolan mereka yang tercipta lewat situasi ini. Lemahnya China dalam menghadapi situasi set piece benar terbukti lewat gol Tom Hai yang tercipta setelah long throw in dari Arhan. Bola liar yang dibuang oleh para pemain China langsung disambar Hai untuk mengoyak jala tuan rumah. Sayangnya semua sudah terlambat. Waktu 4 menit plus 9 menit tambahan tidak cukup buat Indonesia mengejar margin 1 gol melawan China. Permainan timnas Indonesia sudah jauh lebih baik di babak kedua. Namun seperti yang sudah disinggung sebelum-sebelumnya, sudah terlambat buat Indonesia membalikan keadaan. Solidnya pertahanan China membuat para pemain Indonesia kesulitan menembus gawang Dalewang sampai menit-menit akhir pertandingan. Satu hal lain yang patut digarisbawahi adalah China terbilang pandai memanajemen waktu yang mereka punya. Dalam situasi yang sudah unggul, pasukan Branko Ivankovic pintar memainkan drama untuk mengulur-ngulur waktu, terutama setelah laga memasuki menit 70 ke atas. Para pemain China terus melakukan upaya untuk mempertahankan keunggulannya. Dalam sepak bola, drama untuk mengulur-ulur waktu memang sah dilakukan dan acap kali menjadi bagian dari strategi sebuah tim untuk mempertahankan keunggulannya. China melakukan strategi ini dengan baik. Beberapa kali para pemain asuhan Ivankovic mengulur waktu dengan gestur kesakitan, melakukan provokasi atau tindakan-tindakan lainnya. Terlepas dari itu, permainan yang ditunjukkan di laga kontra Indonesia seakan menjadi antipati seluruh permainan China di grup C selama ini. Pertahanan yang dikawal Jiang Guangtai dan Jiang Shenglong begitu solid. China bisa saja clean sheet andai kata Tom Hai tidak melesakkan gol lewat tembakan terukurnya pada menit ke-86. Apapun yang terjadi dalam laga melawan China, 3 poin kembali hilang di depan mata. Kendati demikian, sebagai masyarakat Indonesia, kita layak mengapresiasi perjuangan Sintayong dan anak asuhnya di Qingdao. Setidaknya setelah laga melawan China ini, ada waktu cukup banyak untuk mengevaluasi diri sebelum laga melawan Jepang pada pertengahan November nanti. Banyak pelajaran yang didapat dari laga kontra China, termasuk pelajaran jangan memasang line up coba-coba untuk laga penting. Bagaimana menurut football lover sendiri? Menurut kalian, apa yang salah dari permainan Indonesia melawan China? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.